Shalom adik-adik. Wah, senang sekali nih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Sekali lagi ya, langsung sapa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Wah, luar biasa sekali nih. Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat, yang ceria, dan juga semangat. Bener nggak, Lause? Betul. Nah, hari ini kita senang sekali loh, Lause. Kita hari ini sama-sama merayakan apa ya? Adik-adik di rumah ada yang tahu hari ini kita merayakan hari apa ya? Wah, apa, Lause? Iya, sama-sama ya. Hari ini kita merayakan Natal Sekolah Minggu. Sama-sama kita katakan hari ini kita merayakan apa? Natal Sekolah Minggu. Wah, senang sekali nih. Nah, kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Adik-adik bukan hanya Lause dan adik-adik saja yang senang. Ternyata Tuhan Yesus juga senang loh melihat kita semua yang masih setia beribadah sampai hari ini. Nah, adik-adik, sebelum itu kita akan berdoa dulu ya sama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Nanti Lause Yami akan pimpin kita dalam doa. Oke, adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan memulai ibadah kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena hari ini kami bisa merayakan Natal bersama-sama. Kami bersuka cita bersama menyambut Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita punya tema sekolah minggu kita loh. Apa ya temanya ya? Adik-adik bisa lihat nih, tebak yang ada di wajah Lause-Lausenya. Ayo, permainan apa ayo? Apa? Wah, mungkin ada yang benar sekali ya, yaitu Among Us. Nah, Lause Yami, tema kita hari ini apa ya? Boleh kita baca sama-sama? Ya, dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Jesus among us. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jesus among us. Nah, yang artinya Yesus di antara kita. Nah, lo semua ajak adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Semuanya bangkit berdiri ya. Oke, nah kita mau sama-sama mengangkat pujian bahwa Tuhan Yesus ada di antara kita, ada di tengah-tengah kita. Dan kita mau bersuka cita bersama karena Tuhan sudah lahir bagi kita. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan Allah di tengah kita. Pakai gerakan ya adik-adik, bisa lihat kepada Lause-Lausenya. Dengan semangat. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Dia senangkan dan dirangkai
semangat loncat tadi memuji Tuhan. Wah, luar biasa sekali nih. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Oke, yang di rumah semangat? Semangat. Loso-losonya semangat? Semangat. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan Yesus Raja Damai. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan damai. Mari bersama-sama kita katakan Yesus Raja Damai. Ayo. Adik-adik boleh melihat gerakan loso-losonya, boleh mengikuti dari rumah masing-masing supaya kita semuanya bersukacita bersama. Saat ini kita akan masuk dalam penyalaan lilin untuk mengingat Tuhan Yesus yang lahir di dunia ini, menerangi kita, memberikan terangnya bagi setiap kita. Loso-loso di sini akan menyalakan lilin bersama-sama, dan adik-adik yang di rumah yang sudah menyiapkan lilin juga boleh menyalakannya bersama-sama sambil kita memuji Tuhan. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Bintangmu
Juru selamat manusia ada datang di dunia. Juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku. Tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Ya, setelah ini kita mau ngapain ya, Lause? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wah, gak sabar kan pasti adik-adik ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Seru sekali loh, nanti ada drama loh, Lause. Ya, ada drama yang akan ditampilkan oleh Lause sekolah yang minggu. lainnya. Oke, betul. Makanya yang di rumah sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita harus duduk tenang, tidak ada yang bermain-main lagi. Betul. Nah, supaya firman Tuhan masuk di dalam Hati hati kita. kita. Mari kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita akan katakan, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk di dalam hatiku. Boleh dengan lagu ini kita pujikan dengan sikap berdoa, dengan sungguh-sungguh kita undang Yesus masuk dalam hati kita saat ini, sehingga kita semuanya bisa menikmati firman ini dengan baik. Yesus kupanggil, Yesusku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hati. Sekali lagi, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku.
ini kami sungguh haus untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami merindukan Tuhan hadir di tempat ini. Kami merindukan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena kami anak-anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang sungguh menyayangi kami, yang sungguh mengasihi kami, memimpin, menuntun setiap langkah hidup kami. Yesus kuundang, Yesus kupanggil. Sekali lagi bersama kita katakan, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dipersilakan. 3, 2, 1. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merayakan Natal, dan kini saatnya kami mau dengar-dengaran kepada suara Tuhan lewat drama dan juga lewat penjelasan firman Tuhan. Buka hati kami dan tolong kami semuanya. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum Lause menjelaskan firman Tuhan, kita mau menyaksikan drama dari Lause-Lause Sekolah Minggu. Selamat menyaksikan adik-adik. Pada sibuk semua nih. Woi teman-teman. Lihat nih nak, aku ada game baru nih. Coba lihat. Nah. Yusuf memperkenalkan games yang bernama Among Us kepada teman-temannya. Games ini tentang anak-anak Tuhan yang harus segera menyelesaikan misi mereka. Namun, mereka akan berhadapan dengan musuh yang bernama impostor. Impostor akan berusaha untuk menggagalkan mereka dan membuat mereka menjadi kalah. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenangnya? Sudah semua? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Yes. Semua pemain sudah masuk ke dalam games dan waktunya games akan dimulai. Shh. Dimulai dari Juju yang mendapatkan misi membaca Alkitab. Dia langsung bergegas untuk pergi ke ruang Alkitab dan segera menyelesaikan misinya. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku dalam kamu. Misinya berhasil. Juju menyelesaikan misinya dengan baik. Lalu ada Cynthia yang mendapatkan misi untuk berbuat baik dan dia segera melakukannya. Dia melihat ada tumpukan sampah yang harus dibersihkan. Lalu dia membersihkannya. Misinya selesai. Lalu dia menemukan orang yang terjatuh dan dia segera menolongnya.
misinya selesai. Tapi jangan lupa, jika di dalam games ini terdapat impostor. Impostor bergegas, dia mengambil Alkitab dan menukarnya dengan sebuah handphone. Lalu, ketika Yohan memasuki ruang Alkitab untuk menyelesaikan misinya, dia tidak menemukan Alkitabnya di sana. Tapi, dia menemukan sebuah handphone dengan film yang sangat menarik. Wah, dia lupa jika ada misi yang harus diselesaikan. Di tempat lain, Juju dan Yusuf bertemu. Oi, bro, apa kabar? Baik, bro. Wah, aku ada game baru nih, mau coba ikut main gak? Ayo, kita Yusuf membawakan sebuah games yang menarik untuk dimainkan coba bersama. main ini nih, game ini. Kata Lalu, teman-temannya seru mereka banget. segera memainkannya. Kita cobain. Wow, apa ini? Uno. Dah. Ayo. Nah, kosong. Nah. Karena terlalu asik bermain, mereka sampai lupa Pakai lagi kan? jika mereka memiliki misi yang harus diselesaikan. Mau mana? Mau ke kamar mandi bentar. Ya, dah. Boleh kan? Toilet ya? Oke. Ya, mainlah dulu ya. Pergi dulu. Karena bosan sendirian, Juju memutuskan untuk tidur. Cynthia bingung, kenapa misinya tidak ada yang diselesaikan? Di mana mereka semua? Akhirnya Cynthia pergi ke ruang utama. Dia berjalan dan melakukan rapat darurat. Teman-teman, kok nggak ada yang nyelesain misinya? Ayo dong cepat, nanti kita bisa kalah. Namun teman-temannya tidak ada yang memerdulikannya. Mereka semua asik dengan dunia mereka sendiri. Cynthia sedih. Lalu dia kembali bergegas menyelesaikan misinya untuk berdoa. Tuhan, tolong berkati teman-temanku biarlah mereka boleh selalu mengikuti Engkau dan mendengar Engkau selalu. Tuhan juga berkati aku biarlah aku boleh selalu mengingati mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Terima kasih, Cynthia Tuhan. ingin supaya teman-temannya bisa kembali dekat dengan Tuhan. Dan Cynthia juga meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan terus menolong dia dan memberkati dirinya. Setelah berdoa, Cynthia kembali bergegas mencari misi apa yang harus dia kerjakan. Namun, di perjalanan, Cynthia bertemu dengan Juju. Hei Ju, kok kamu malas-malesan sih? Ayo dong, misi kita itu masih banyak. Ayo dong. Juju menjadi malas dan lupa dengan Tuhan. Dia tidak lagi menyelesaikan misinya. Akhirnya, Cynthia melaporkan itu dengan teman-temannya. Teman-teman, aku menemukan Juju sudah tidak lagi menyelesaikan misinya. Dia sudah jauh dari Tuhan. Siapa yang membuatnya seperti itu? Siapa impostornya? Namun, teman-temannya berkata, "Bukan aku." Kira-kira siapa ya impostornya? Melihat Juju yang sudah tidak lagi menyelesaikan misinya, mereka segera bergegas supaya mereka yang bisa menyelesaikan misinya dan menjadi pemenangnya. Cynthia pergi ke ruang Alkitab untuk menyelesaikan misinya membaca Alkitab. Dia mencari Alkitabnya, lalu menemukannya,
dan dia menggeser handphone tadi dan dia segera membaca Alkitab. Di tempat lain, Yohan juga segera bergegas karena dia tahu Juju sudah tidak lagi dekat dengan Tuhan dan dia harus menjadi pemenangnya. Yohan melakukan misinya dengan beribadah. Misi berhasil. Siapa itu? Seseorang muncul dari tempat persembunyian. Yohan melihat ada Yusuf di sana yang sedang mengendap-endap. Apa yang dia lakukan? Dia menukar Alkitab dengan sebuah snack yang sangat lezat. Yohan jadi tahu bahwa Yusuf adalah impostornya. Dia segera mengambil Alkitabnya, menggeser makanannya, dan dia lebih mementingkan untuk menyelesaikan misinya. Misi berhasil. Karena dia sudah tahu siapa impostornya, dia segera berlari ke ruang utama dan dia melakukan rapat darurat. Yohan berkata, "Ketemu, aku tahu siapa impostornya." Lalu mereka bertanya, "Siapa?" Yusuf adalah impostornya. Yusuf berkata, "Bukan aku. Aku lagi menyelesaikan misi." Namun Yohan berkata, "Yusuf berbohong." Kira-kira mereka akan mempercayai Yusuf atau tidak? Atau apakah benar Yusuf adalah impostornya? Dan ternyata memang Yusuflah impostornya yang sudah mengganggu dan menggagalkan misi mereka. Dan mereka menang. Karena kemenangan mereka berhasil menyelamatkan Juju dan Juju kembali percaya dengan Tuhan. Yeay! Yohanes pasal 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Iya, gimana tadi drama sekolah minggu yang sudah diperankan Lause-Lause? Siapa di antara adik-adik yang diberkati? Wah, banyak yang diberkati ya adik-adik ya. Nah, Lause juga mau tanya, siapa di antara adik-adik yang merasa sama seperti Lause tadi yang sedang digodain? Digodain untuk apa? Untuk main game. Digoda untuk tidak dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Digoda untuk nggak baca Alkitab, nggak ibadah sekolah minggu, tapi malah buka YouTube, malah main game, malah nonton, dan tergoda untuk nggak dengar-dengaran lagi sama nasihat papa dan mama di rumah. Nah adik-adik, seperti tema kita dan juga drama yang tadi, Lause mau pertegas bahwa firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 20 mengatakan bagian terakhirnya bahwa kamu di dalam aku. Maksudnya aku itu Yesus.
dan aku di dalam kamu. Artinya apa adik-adik? Kalau Yesus di antara kita atau ada di dalam kita, artinya yang pertama bahwa Tuhan telah hadir, telah lahir di hidup kita, di rumah kita, dimanapun kita berada. Nah, kalau dia ada di antara kita, berarti Tuhan melihat semuanya yang kita lakukan dalam hidup kita. Yesus melihat saat kita makan, Yesus melihat saat kita bermain, Yesus melihat saat kita baca Alkitab, saat kita ibadah sekolah minggu. Yesus lihat semuanya. Yesus lihat juga loh saat kita buat yang jahat. Yesus lihat juga saat kita buat yang baik. Ya, dia lihat semuanya. Kalau begitu, Yesus juga menilai hidup kita. Karena dia ada di antara kita. Ya, dia nggak jauh-jauh. Dia ada dekat sekali dengan adik-adik semuanya. Berarti kita harus apa? Kita harus jaga hidup kita. Yang kedua, kalau Tuhan melihat, yang kedua, dia juga akan menolong dan menyertai kita. Jadi adik-adik, ketika Yesus lahir dan tinggal di dalam rumah kita, di dalam hati kita, bahkan dimanapun kita berada, dia nggak hanya melihat kita aja adik-adik, tapi dia juga akan menyertai, menolong, dan firman Tuhan bilang dia tidak akan biarkan kita menjadi seperti yatim piatu. Adik-adik, kalau yatim piatu sedih nggak ya? Sedih ya, nggak ada papa mamanya. Berarti kalau nggak ada papa mama, siapa yang ngurusin? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada papa mama, kita nggak ada teman cerita, nggak ada yang bantuin kita, nggak ada yang jagain kita, nggak ada yang nasehatin kita, yang ajarin kita. Ya, bahkan saat kita sedih, nggak ada yang hibur kita. Ya, tetapi Yesus bilang, aku udah lahir dan aku nggak biarin kamu seperti yatim piatu yang nggak punya penolong. Aku selalu ada di antara kamu. Aku selalu ada di dekatmu. Kapan kamu butuh aku ada. Ya. Nah, yang ketiga, dia melihat tadi, dia juga menyertai, dia juga menolong, tapi dia juga adalah Yesus yang sudah memberi keselamatan kepada kita. Nah adik-adik, kalau misalkan kita nggak punya papa mama, kalau ada yang godain kita, yang nakali kita, yang jahatin kita, kira-kira siapa yang bela? Pasti papa mama kita. Nah demikian juga adik-adik dengan Tuhan Yesus. Kalau kita ada yang godain, siapa yang godain kita? Ada setan, ada kuasa iblis, ada keinginan daging kita ya. Nah kita nggak bisa lawan sendiri. Kita butuh siapa? Butuh Yesus. Butuh Yesus yang akan menolong kita untuk bisa menang. Ingat adik-adik, Yesus sudah lahir, kita rayakan hari ini, dan dia ada di mana? Di antara kita semuanya. Selamat Natal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah lahir dan Engkau diam di antara kami. Engkau melihat, Engkau menilai, tetapi Engkau juga datang sebagai penolong, menyertai, bahkan menjagai dan menopang kami supaya menjadi anak-anak sekolah minggu yang siap menang, melakukan, mentaati, dan mengasihi Yesus dalam hidup kami. Tolong kami semuanya, demi Yesus kami berdoa. Amin. Langsung ucapkan selamat Natal, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, wah keren sekali nggak dramanya tadi. Keren sekali ya pastinya. Adik-adik
sudah mengerti belum cerita firman Tuhan? Siapa yang sudah mengerti angkat tangannya? Wah, rata-rata semuanya sudah mengerti ya cerita firman Tuhan ya. Bagus sekali nggak? Bagus nggak cerita firman Tuhan hari ini? Bagus. Wah, luar biasa lagi. Bukan hanya cerita firman Tuhannya, tapi kita bersyukur karena Tuhan sudah lahir bagi kita semua. Betul nggak, Lause? Betul sekali, Lause. Karena Tuhan kita sudah luar biasa, kita mau mengucap syukur kepadanya. Kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Nah, adik-adik yang sudah mendapatkan bingkisan, di dalam bingkisan tersebut ada amplop yang sudah disediakan. Adik-adik boleh meletakkan persembahan adik-adik di situ dan nanti bisa dititipkan kepada mama papa untuk boleh dibawa ke gereja. Atau jikalau amplopnya tidak ada, adik-adik juga bisa nitip papa mama untuk ditransferkan ke rekening gereja ya, nanti akan tertera di bawah ini. Baik, nah tadi firman Tuhan katakan apa? Ketika Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia, maka kita pasti akan berbuah hidupnya. Seperti lagu yang akan sama-sama kita nyanyikan saat ini, Yesus Pokok. Ya, bahwa Tuhan adalah pokok dan kita adalah caranya. Mari kita tinggal di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Lause Putri. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh menikmati Natal Sekolah Minggu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan bahwa menyadari Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami, selalu ada menyertai kami, selalu ada di antara kami. Apapun keadaan kami bisa berseru kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat ibadah hari ini. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran dan mau melakukan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kiranya memberkati lause-lause kami, guru sekolah minggu kami, dan juga kedua orang tua kami. Dan juga kami rindu Tuhan, keadaan boleh kembali normal kembali, kami bisa beribadah kembali di gereja. Kami bersyukur Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menjaga kami.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, segala aktivitas kami selanjutnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, puji Tuhan ya. Nah, setelah ini pasti nggak sabar nih adik-adik ya. Kita mau menyaksikan penampilan dari anak sekolah minggu, Lause. Senang sekali nggak ya? Senang dong kalau Iya. kita bisa lihat. Terus ada apa aja ya nanti yang ditampilkan ya, Lause ya? Nah, penasaran kan? Langsung saja ya, kita akan melihat penampilan KUR virtual anak-anak sekolah minggu. Ya, jadi demikianlah ibadah Natal sekolah minggu kita hari ini. Ya, sudah selesai. Untuk adik-adik jangan bosan-bosan ya untuk ikut sekolah minggu Gereja Anugerah Kristus. Jangan lupa minggu depan masih tetap ada sekolah minggu ya. Oke, mari kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Saya persilakan kepada hambanya. Terima kasih Tuhan, semua rangkaian Natal sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong semua anak-anak kami. Anak-anak ini boleh bertumbuh dalam Tuhan, sekalipun mereka tidak bisa belajar di gereja. Tetapi kami rindu Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, kesehatan mereka dan iman mereka. Orang tua mereka Tuhan sertai di dalam mencari nafkah, Tuhan melindungi sehingga lewat orang tua mereka kebutuhan anak-anak ini tercukupi. Tambahkan hikmat kepada para orang tua untuk mendidik anak-anak ini dalam roh yang takut akan Tuhan. Dan biarlah sukacita Natal pada tahun ini juga kiranya menguasai hati anak-anak kami, sehingga di dalam hati mereka ada Kristus yang lahir, yang sudah membawa keselamatan kepada mereka. Yesus ada di antara hidup mereka ya Tuhan.
Berkati masa depan anak-anak kami, berkati keluarga, orang tua, papa mama mereka, dan semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Tuhan boleh tambahkan hati melayani, hati takut akan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tutup ibadah sekolah minggu kami, pelayanan Natal sekolah minggu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah sekolah minggu kita, Lausa-Lausa mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.